Jalur satu yang sampai dengan kelompok persiapan dan jalur satu dunia kejiwaan yang membantu dari 12 nanti kalau 5 menit urusan penanganan luas jadwal pembayaran untuk membuat perangkat jalur satu. Dua negara berikutnya masuk gabung pada periode berikutnya masuk Afghanistan saat nama melakukan perangkaian pulau mereka. Tujuan akhir dia mencari kenalahan dunia ini berangkat di dalam 12 menit.
Hmm. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, boleh di-on-cam kan ya. Dan di perjalanan silakan. Kelompok satu, apakah sudah ready? Apa ini kelompok satu ini? Rela ya? Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan batasan, gitu ya, batasan teknologi informasi umum dalam layanan keperawatan. Gitu. Nah, seperti yang kita ketahui, selalu saya bilang adalah kita menggunakan teknologi informasi, tentu saja ada batasan-batasan yang harus kita taati gitu ya. Harus kita taati kalau ngomongnya terkait dengan batasan gitu ya. Terus juga batasan bisa menjadi kendala juga gitu ya, kendala dalam menggunakan teknologi informasi di mana apa aja sih kendala untuk menerapkan teknologi informasi gitu ya, dan juga bagaimana sih cara teknologi informasi itu menjadi sistem pendukung dalam kita membuat keperawatan gitu ya, layanan keperawatan. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim dari kelompok satu gitu ya. Kelompok satu, apakah sudah siap? Stella, Aziza, Aisyah, sama Nabila. Teknologi informasi telah berkembang pesat gitu ya, sambil menunggu kelompok satu siap, dan mempengaruhi berbagai sektor, termasuk dengan sektor kesehatan. Jadi penggunaan teknologi informasi dalam layanan keperawatan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi, aksesibilitas bagi pasien. Namun, penting untuk memahami batasan teknologi informasi dalam konteks keperawatan agar penggunaannya tentu saja tidak melampaui kewenangan profesi gitu ya, atau mengurangi kualitas hubungan antara perawat maupun pasien. Jadi teknologi informasi adalah bentuk teknologi yang digunakan untuk mengolah, memproses informasi gitu ya, teknologinya
baik dalam bentuk data, teks, gambar, suara, dan multimedia. Teknologi ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem komunikasi yang memungkinkan pemrosesan, penyimpanan, distribusi, dan distribusi informasi. Nanti akan dijelaskan juga peranan gitu ya sama kelompok satu dan juga undang-undang terkait dengan batasan apa aja sih teknologi informasi yang harus dicakup gitu ya, yang tidak boleh dilanggar dari teknologi informasi, penerapan teknologi informasi. Nanti akan dibahas undang-undangnya apa aja sih yang membuat menjadi concern jika ingin menggunakan teknologi informasi. Ini juga ada batasan-batasan terkait dengan kendala-kendala menggunakan teknologi informasi gitu ya, teknologi terkini yang digunakan oleh pesawat. Oke, sudah ada kelompok satu. Kelompok satu, sudah ada kelompok satu. Pak, maaf, saya kelompok 1. Selama jawabnya, sudah masalah apa? Jadi tuh saya tuh tugas dari Bapak kemarin agak sedikit bingung. Cuman tapi ya kami udah ngerjain. Tapi kayak kami tuh nge-review jurnal sama yang buat PPT itu, Pak. Lah, saya buat kurikulum regional malah kelompok 10 ya. Nah, terus kami juga yang PPT itu tuh materinya tentang yang berkaitan dengan Bapak kemarin yang ngejelasin. Baik. Sudah dapatkan ya nama kelompok dan judulnya ya. Jadi judul kalian itu batasan teknologi informasi dalam dengan layanan keperawatan. Nah, materinya apa? Boleh disampaikan. Kelompok satu. Nah, untuk review jurnal mah itu kelompok 10 ya. Saya rasa sudah jelas apa yang saya sampaikan dan kelompok dan kelas lain juga sudah jelas gitu. Kemarin saya tanya ada yang nggak dipahami, silakan disampaikan gitu. Gimana kelompok satu? Silakan. Ajizanya lagi di kereta. Oke. Lela sama Raisa sama Nabila nih. Silakan. Jadi begitu ya nanti perkuliahan kita ya rekan-rekan ya. Jadi bakalan ada diskusi, kalian akan memaparkan gitu ya PPT-nya. Nah, nanti teman-temannya bakalan nanya nih terkait dengan PPT kalian gitu ya. Bakal nanya terkait dengan PPT kalian, membenarkan PPT kalian gitu ya. Dan nanti tentu saja ada feedback dari saya. Saya mengarahkan di mana kalian apa sih yang harus kalian pelajari, apa sih yang enggak gitu ya, apa sih yang harus kalian bahas dan lain sebagainya nanti saya arahkan. Nah, nanti
PPT-nya sesuai dengan materi gitu ya untuk setiap hari Kamis gitu ya. Nah, nanti untuk setiap hari Sabtu nanti kita bahas hari Jumat. Nah, nanti kita bahas review jurnal gitu ya. Itu aja sih perbedaannya. Nah, kalau hari Kamis kita mulai dari kelompok satu gitu ya. Nah, untuk hari Jumat kita mulai dari kelompok 10. Nah, nanti untuk hari Kamis kalian bahas teorinya gitu ya, secara PPT-nya. Nah, nanti tentu saja ada feedback dari saya gitu ya, tentu saja ada materi juga dari saya terkait dengan materi kalian. Penjelas gitu ya, kalau misalnya ada yang miss dari kalian presentasi, nanti saya tambahin. Seperti itu. Oke, silakan kelompok satu. Ini nggak ada nih kelompok satu nih. Oke, berarti kelompok dua ya, silakan kelompok dua. Kalau kelompok satu nggak ada. Kelompok dua ada. Najwa, Mernisa, Bapak Ramisti, mohon Savitri. izin. Hmm, Bapak, maaf, gimana? kelompok satu ingin menampilkan PPT-nya, cuman saya nggak bisa, Pak. Oke, udah. Bapak, Bapak mohon izin. Ini mau nge-share screen, tapi yang bisa cuman host aja. Iya, sudah saya buat, sudah saya Oh, kasih oke, tadi. Pak. Terima kasih. Ya, mohon sebentar ya, Pak. Silakan disampaikan saja ya kelompok satu ya. Nanti kalau misalnya ada kurang, saya tambahin. Oke, baik, Pak. Saya Nabila Alani ingin Oke, melakukan presentasi perwakilannya. Jadi materinya batasan teknologi informasi umum dengan layanan keperawatan. Next.
Woi, woi. Woi. Jadi pengertiannya adalah eh, istilah terhadap berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, penyebaran, dan informasi. Terus, lalu tujuannya, Di saya belum berubah, kalian udah berubah belum? di PPT-nya saya belum berubah ini. iya, di saya berubahnya agak sedikit lama, Pak. Jadi, jadi Eh, tujuannya ada memperdayakan perawat dengan alat dan sumber daya yang mereka butuhkan. Yang kedua ada memberikan perawatan pasien yang optimal secara lebih efisien. Yang ketiga ada meningkatkan hasil perawatan kesehatan, mengurangi biaya perawatan kesehatan. Lalu ada manfaatnya. Manfaatnya itu meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, meningkatkan efisiensi, membantu memenuhi pertanggungjawaban dokumentasi, meningkatkan produktivitas kerja, menyimpan data pasien lebih lama. Lalu ada batasan teknologi informasi di layanan keperawatan, kayak keamanan data, keamanan dan privasi data. Yang pertama itu ada risiko kebocoran data pasien yang sensitif. Yang kedua itu ada serangan siber seperti hacking dan malware. Yang ketiga itu ada kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan data. Eh, lalu eh, ada undang-undang teknologinya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik. hilang kah kalau tuh? Gimana lah kalian? Oke, jadi rencananya saya awalin supaya kita banyak diskusi gitu ya.
Di awal diskusinya lebih cepat, lebih bagus, gitu. Kelamaan gitu. Tapi ternyata kelompok satu belum siap ya. Sudah bisa kelompok satu? Tidak ada kelompok satu? Oke, baik. Oke, baik. Jadi batasan teknologi informasi adalah batasan atau kendala yang muncul ketika teknologi informasi digunakan dalam konteks layanan keperawatan. Nah, teknologi informasi dapat mencakup berbagai alat dan sistem yang tadi saya sebutkan, hardware, software, dan brandware, dan lain sebagainya yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mentransmisikan informasi dalam konteks pelayanan kesehatan. Sedangkan teknologi informasi dalam layanan keperawatan merujuk pada penggunaan perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem informasi untuk mendukung penyediaan layanan keperawatan dalam memberikan perawatan yang efisien dan aman, gitu ya. Nah, berikut batasan-batasan umum gitu ya. Jadi keamanan data dan privasi, keterbatasan teknis, keterampilan dan pelatihan seseorang gitu ya, seorang perawat, terus ketergantungan pada teknologi, sama etika dan etika gitu ya. Jadi tentu saja etika profesi gitu ya, di mana teknologi informasi tidak menyalahi etika dan aturan dan lain sebagainya. Nah, keamanan dan privasi data. Jadi di mana penggunaan teknologi informasi dalam layanan keperawatan harus memastikan keamanan. Jadi harus memastikan keamanan gitu ya. Jadi keamanan apa sih yang harus dipastikan? Yang pertama adalah privasi data pasien, di mana informasi medis, pribadi yang dikumpulkan gitu ya. Informasi medis dan pribadi yang dikumpulkan dan disimpan dalam sistem teknologi informasi harus dilindungi dari akses yang tidak sah dan penggunaannya gitu ya, penyalahgunaannya. Terus keterbatasan teknis juga ada nih gitu ya, di mana sistem teknologi informasi mungkin memiliki keterbatasan teknis, di mana keterbatasan dalam kapasitas penyimpanan, kecepatan akses dan kompatibilitas dengan sistem lain. Jadi antar sistem ini biasanya tidak susah nih mengintegrasikannya dan lain sebagainya gitu ya. Terus yang ketiga, keterampilan dan pelatihan. Jadi di mana kalau kita membicarakan teknologi informasi, jadi kita wajib nih mempersiapkan dana untuk pelatihannya, gitu ya. Jadi misalnya ada aplikasi baru, kita wajib menyiapkan dana untuk pelatihannya, untuk transfer knowledge-nya, gitu ya, untuk supaya tahu nih teknologi informasi yang terbaru ini seperti apa. Gitu. Ada juga ketergantungan pada teknologi, jadi ini meskipun teknologi informasi dapat memberikan manfaat yang signifikan, jadi terlalu bergantung pada teknologi juga memiliki risiko. Jadi misalnya kita berharap aja nih pada pada teknologi informasi, nah pada akhirnya kita menghilangkan cek fisik gitu ya dan lain sebagainya dan membuat kita mengambil keputusan yang salah gitu ya. Jadi bahkan sistemnya juga bisa salah gitu ya. Makanya kita diperlukan nih sebagai perawat
saat kita menggunakan teknologi informasi karena memang gitu ya eh, si sistem teknologi informasi tadi tidak bisa mempunyai empati dan lain sebagainya gitu ya, makanya perlu kalian. Nah, selalu saya tekankan bahwa teknologi informasi itu tidak menggantikan perawat gitu ya, tapi salah satu fasilitas pendukung ya. Jadi rekan-rekan ini kerja bisa lebih cepat dan efisien kalau adanya teknologi informasi yang baik dan tepat digunakannya sesuai dengan batasan-batasan yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, jadi teknologi informasi itu tidak menggantikan kalian, tapi membuat pekerjaan kalian lebih mudah, lebih cepat, dan lain sebagainya. Dan kalian pun tidak overwork gitu ya. Apalagi kalian ini kan perempuan-perempuan, dan nantinya pada bakalan kerja, bakalan ngurusin rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, nanti di kantor malah overwork gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, hadirlah teknologi informasi untuk memudahkan kerjaan kalian. Seperti itu gitu ya. Nah, tentu saja penggunaan teknologi informasi dalam layanan keperawatan juga melibatkan nih pertimbangan etika gitu ya. Bagaimana informasi pasien diakses dan lain sebagainya. Ini beberapa batasan di mana keterampilan, biaya dan anggaran juga menjadi batasan ya. Jadi jika ingin migrasi dari manual ke teknologi informasi, maka ada biayanya yang dibutuhkan dan kita harus siap. Terus juga ada interoperabilitas dan kompatibilitas di mana ini adalah saling keterhubungan gitu ya antar teknologi informasi satu dan teknologi informasi yang lainnya. Terus yang keempat, keamanan dan privasi data selalu ya. Terus yang kelima, beban kerja dan stres. Jadi kemungkinan kalau misalnya ada teknologi informasi yang baru, kalian harus mempelajari nih teknologi informasi tersebut. Nah, membuat kalian tuh lebih banyak beban. Nah, makanya saya selalu tekankan bahwa aplikasi itu tidak harus banyak gitu ya, tapi layanannya yang banyak. Aplikasinya cuma satu, layanannya yang banyak. Jadi kalian tuh hanya mengacu ke super apps tadi. Gitu. Nah, yang keenam, mungkin bisa kehilangan sentuhan manusia, tapi ini kemungkinan besar tidak mungkin ya gitu ya rekan-rekannya, karena sistem itu nggak bisa berjalan tanpa kalian gitu. Jadi ya tetap saya bilang tekankan lagi bahwa teknologi informasi itu membantu kalian, bukan menggantikan kalian, ya. Karena belum sampai situlah, gitu ya. Terus ada kurangnya bukti, ya kalau misalnya pengumpulan bukti rekam medis dan lain sebagainya, kalau tidak menggunakan teknologi informasi, ya itu ya. Nah, yang paling kuat itu resistensi terhadap perubahan. Jadi, yang lama-lama ini susah berubah nih. Nah, kalian kan yang baru-baru ini kan masuk nih dengan pemahaman teknologi informasi. Nah, kalau yang udah lama-lama kayak orang-orang tua itu gitu ya, nah nanti bakalan susah nih menerima perubahan. Tuh. Nah, nanti harus siap kalian dengan kendala-kendala tadi gitu ya, di mana resistensi terhadap perubahan itu pasti ada gitu ya. Untuk periksa Seperti kembali itu. barang Anda pastikan tidak terpijak. Jadi melainkan perhatikan bahwa dengan kereta sama yang dibawa materi Anda. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kalau ngomongin tentang batasan kita tentu ngobrolin peraturan gitu ya, di mana ada Permenkes nomor 15 tahun 2013 tentang pelayanan keperawatan dan juga ada UU PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Privasi. Nah, ini harus kita concern sekarang gitu ya. Jadi ada UU PDP, ada Undang-Undang Permenkes dan lain-lain sebagainya. Jadi penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan keperawatan termasuk sistem informasi kesehatan dan sistem informasi keperawatan. Fungsi utama sistem informasi adalah proses perawatan pasien, pendokumentasian asuhan keperawatan, manajemen, dan evaluasi. Peran teknologi informasi dalam pelayanan keperawatan seperti meningkatkan kualitas, kuantitas dalam dokumentasi, manajemen perawatan dan penelitian keperawatan, serta memberikan kualitas atau mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Seperti itu. Ini manfaatnya tentu saja gitu ya, kecepatan penyampaian informasi dan peningkatan koordinasi. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan batasan teknologi informasi umum dalam layanan keperawatan?
Ada yang ditanyakan? Heronisa, paham Heronisa? Paham, Pak. Apa yang dipahami? Coba, sok. Yang bisa pahamin kayak apa sih namanya teknologi tuh penting buat perawat. Jadi kayak apa ya ngebantu banget lah buat perawat kalau teknologi itu gitu aja sih Pak. Oke, oke, baik. Membantu banget ya. Dalam segi apa nih, Heronisa? Biasanya tuh dalam segi kayak input data gitu ya gitu aja. Bapak izin bertanya, Mana? uh, batasan apa aja sih teknologi informasi yang mempengaruhi kualitas pelayanan keperawatan di Indonesia ini, Pak? Nah, ini yang nanya kelompok 1 kan? Nah, itu kan materi kalian. Harusnya kalian udah pinter. Coba sampaikan apa yang kamu tanya itu tadi. Saya rasa waktu sudah cukup ya, udah seminggu gitu. Kalau nggak siap gitu kalian. Oke, silakan kelompok lain. Kelompok lain. Yang mau bertanya yang lain gitu ya. Kelompok itu main nanya kelompok 1. Harusnya lebih paham, bisa menjelaskan kalian hari ini. Ya ada, Rajwa. Ada yang mau ditanya nggak? Paham nggak, Rajwa? Ini siapa yang? Izin Apa yang bertanya Pak, dipahami? kalau Kamu mau nanya? Oh, soal. Stop. ya eh, ada nggak sih kalau misalkan di rumah sakit yang maju nih, tapi masih ada batasan teknologi Pak. Batasan teknologi yang ada di rumah sakit maju, misalkan ada kerusakan di apa namanya alat bantu medisnya gitu, apa bisa menyebabkan kesalahan yang fatal Pak? Oke, baik. Udah? Rajwa? Itu aja mau ditanya? Udah Pak. Oke, baik. Jadi di rumah sakit maju juga tentu saja ada kemungkinan rusak gitu ya, teknologi informasi. Jadi kita juga tidak bisa bertahan sepenuhnya dengan teknologi informasi. Makanya tadi saya bilang selalu ada perawat di sampingnya gitu ya untuk membenarkan sistem tadi. Dalam segi keperawatan ya tentu saja ya. Kalau dalam segi codingan kan kalian nggak bisa gitu ya. Pasti unit TIK yang bakalan turun. Nah, tapi eh, makanya disinilah kalian harus adanya namanya mitigasi risiko. Jadi kalian harus plan A dan plan B nih. Kalau misalnya contohnya aplikasi administrasi aja yang sesimpel kayak nginput pasien. Nah tiba-tiba rusak nih, nggak bisa nginput pasien gitu ya. Nah the whole day gitu ya, seluruh hari bakalan rusak gitu ya terkait dengan sistem tadi karena wah fatal banget hari itu bakalan pelayanan hilang dan lain sebagainya. Nah, kalian harus plan B-nya. Jadi di mana kalian harus menyiapkan sistem manualnya tetap gitu ya. Supaya sampai menunggu sistem yang tadi diperbaikinya itu baik seperti itu. Jadi biasanya kan perbaikan sistem itu kalau ada minor dan mayor gitu ya. Jadi kalau minor jadi dia perbaikannya bisa cuma setengah jam gitu ya, sejam. Nah, kalau misalnya mayor tuh yang bisa sampai 3 bulan, 1 tahun gitu ya. Ya, nah, kalian harus siap tuh dengan persiapan tadi dari masa perbaikan. Jadi kalian harus ada plan lain untuk menggantikan si teknologi informasi tadi. Dan tentu saja kerugiannya nggak main-main. Jadi misalnya kerugian tadi kita bahas tentang data. Data tadi kalau misalnya si pemilik data itu merasa dirugikan, datanya bocor. Nah, kalian dan tahu nih data bocornya dari rumah sakit kalian. Nah, itu kalian bisa dituntut dan itu pidana. Nah, pidana tahu ya bisa masuk penjara, bisa bayar denda dan lain sebagainya. Nah, itu baru 1 orang. Nah, kalau pasiennya semuanya nuntut, nah bangkrut rumah sakit. Langsung bangkrut auto itu. Karena kalau semuanya nuntut dan dimenangkan ya pasti auto bangkrut gitu ya rumah sakitnya. Nah, makanya kalau pengguna teknologi informasi ini harus kita sikapi dengan bijaksana. Jadi di mana semuanya harus terencana, semuanya harus baik gitu ya. Kalau ingin pengaplikasiannya seperti itu ya Rajwa ya.
Jadi harus ada plan A, plan B untuk menyelesaikan kalau misalnya ada tiba-tiba bermasalah dan lain sebagainya. Nah, inilah termasuk batasan teknologi informasi di mana mereka itu memang cepat dan tepat gitu ya, tapi untuk persiapan dan maintenance-nya memang harus diperhatikan gitu ya, di mana harus datanya dienkripsi, terus yang akses aplikasinya hanya beberapa orang, terus selain aksesnya sama juga habis enkripsi ngakses ini diaudit, jadi selalu diaudit dan lain sebagainya. Jadi tidak ada tuh kesalahan, ya meminimalkan lah resiko data bocor, terus resiko aplikasinya rusak saat kalian ingin pakai dan lain sebagainya. Seperti itu ya Rajwa ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, bagus sih Rajwa ini. Dia tidak mau ditanya, jadi dia yang menanya saya. Bagus. Gitu ya, saya suka juga ditanya rekan-rekan ya. Jadi kalau misalnya ditanya dan tidak ada yang bertanya, ya saya nanya gitu ya. Oke, si Widya. Nih, udah lesu banget nih Widya nih. Sarapan nggak Widya? Widya, apa yang dipahami Widya? Seterah mau di tempat mana aja, nggak apa-apa, boleh. Di dalam bus juga boleh. Pendamping nggak Widya, ngelarang. apa yang dipahami Widya? Ya, saya jadi paham kok kalau sebenarnya pakai teknologi itu nggak memungkinkan bakal berjalan dengan lancar gitu Pak. Oke, Tapi pakai teknologi kita juga bisa jadi memudahkan urusan perawat juga. oke, bagus. Ya, Widya sarapan nggak tadi Widya? Langsung mewing dia. Iya Pak, maaf Pak. Sarap enggak, bukan paham. Sarapan enggak? Sarapan Pak. Sarapan ya. Oke. Oke, ini udah lewat 7.30. Silakan on cam ya, rekan-rekan ya. Saya rasa udah nyampe di kampus gitu ya, yang rekan yang belum on cam gitu ya. Coba lagi ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Soleh, silakan. Bentar, Pak. Ini, Pak. Hmm. Eh, Pak, bagaimana caranya tuh mengatasi keterbatasan kayak di Papua gitu ya, Pak? Kan kalau di sana tuh kan kayak susah gitu ya, Pak. Nah, supaya tuh kayak mereka tuh seperti kayak di Jakarta gitu yang masih bisa kayak memfasilitasi pasiennya gitu, Pak. Oke. Makasih, Pak. Bagus sekali pertanyaan Anissa Rayo. Ini saya kalau jawab jadi presiden ini. Karena mengatasi seluruh kebutuhan Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya gampang ya Anissa Rayo ya. Jadi Iya, di Pak. Indonesia itu ada dana desa namanya. Jadi desa itu masing-masing dapat 2 miliar. Kalian bayangkan 2 miliar ya. Jadi saya rasa dengan 2 miliar itu terus bekerja sama dengan CSR misalnya Telkom dan lain sebagainya, saya rasa internet itu sampai ke pelosok mau sampai ujung manapun tuh bisa sebenarnya. Nah, tapi memang belum ada concern nih untuk teknologi informasi atau internet itu masuk nih ke Papua dan lain sebagainya karena mungkin mereka mengutamakan infrastruktur gitu ya. Jadi jalan dulu nih gitu kan. Jalan dulu, nanti mungkin bertahap nih Anissa ya, bertahap nanti mungkin internet dan lain sebagainya ya bakalan mulai nih, mulai dari tahun-tahun sekarang lah gitu ya. Karena pemerintah sekarang saya lihat mulai ke fokusnya mulai ke transformasi digital gitu. Nah, nanti mungkin bakal ngikut nih ke Papua dan lain sebagainya. Tapi ya kita optimis aja ya. Walaupun Pertalite disuling jadi Pertamax ya. Kebalik, Pertamax disuling jadi Pertalite gitu ya. Tapi kita harus tetap optimis gitu ya rekan-rekan ya. Jadi saya rasa orang-orang yang di atas itu udah memikirkan bagaimana sih caranya supaya yang pelosok-pelosok ini bisa secepatnya tidak blank spot. Jadi nama keadaannya itu blank spot. Jadi di mana tidak ada jaringan internet, tidak ada jaringan data seluler, tidak ada jaringan provider dan lain sebagainya. Nah, saya rasa dengan pemerintah ini udah memikirkan lah sampai situ. Kalau tidak terpikirkan mah wah kacau kali ya. Gitu.
Jadi saya rasa memang bertahap ya Anissa ya, karena memang itu wilayah paling timur gitu ya, wilayah paling timur dan kesulitan untuk digapai gitu ya, pemerintah pusatnya terlalu ke barat. Nah makanya pemerintahan itu sebenarnya ya kalau bisa mah di tengah-tengah gitu ya, supaya bisa menggapai kiri dan kanannya seperti itu. Nanti berproses saja. Jadi memang makanya adanya dana desa tadi 2M itu bisa mengcover sebenarnya. Jadi seluruh desa itu ya minimal mereka jika ingin ke internet gitu ya, butuh internet, butuh asuhan perawatan jarak jauh, itu mereka bisa ke desanya seperti itu. Harapannya Anissa ya. Jadi mereka bisa ke desanya, desanya sudah menganggarkan internet dan harusnya mereka ya itu ya. Jadi bisa pelayanan jarak jauh walaupun rumah sakitnya jauh nih atau puskesmasnya jauh. Jadi bisa nih dari jarak jauh ditelepon lah perawatnya. Ini gimana nih cara merawat dan lain sebagainya itu bisa ke desa sekarang harusnya gitu ya. Kalau tidak dipakai buat nyewa LC ya. Ini ya dananya ya. Misalnya kan sekarang kan desa-desa itu tidak dibarengi dengan pendidikan, di mana tidak dibarengi cara menggunakan anggaran yang baik gitu. Duitnya ini terlalu banyak nih, tapi penggunaannya seperti apa? Nah, gitu ya. Tapi bertahap lah. Jadi mengurangi tadi lah, mengurangi adanya apa ya pemotongan dari atas ke bawah gitu ya. Jadi dari pusat langsung aja ke desa gitu. Jadi tidak lewat kabupaten, tidak lewat provinsi gitu ya, tidak lewat kecamatan. Jadi dana yang nyampe ke desa itu langsung plek gede. Nah, sekarang kembali lagi ke desanya, kembali lagi ke kelurahannya, mereka tuh bisa nggak mengelolanya gitu ya. Harapannya seluruh desa dan lain sebagainya itu tidak blank spot lagi seperti itu. Dan jadi teknologi informasinya berkembang ya di situ ya. Itu Ya, Pak, Nisa, makasih ya, paham ya? Pak. Ya, Pak, paham. Oke. Makasih, Pak. Oke, Bravita, apa yang dipahami Bravita? Nah, langsung shock kan? Panik nggak tuh? Gimana Bravita? Ada suaranya Bravita? Belum ada suaranya. Rusak ya Miki ya? Nggak bisa ngomong Bravitanya guys. Oke. Rusak kayaknya mic-nya ya Bravita ya. Oke, ada pertanyaan lagi terkait dengan batasan? Biar Bravita maintenance dulu tuh mic-nya. Kaila aman Kaila. Apa ya angguk-angguk apa yang dipahami? Sibuk kali kalau lihat. Apa yang dipahami Kaila? Yang saya pahami tentang batasan teknologi informasi di layanan keperawatan itu kayak tentang hambatan dalam kayak layanan keperawatan kayak misalnya infrastruktur dan keterampilan. Tapi dalam jadi meskipun teknologi informasi dapat berjalan kayak efisien dan akurat dalam keperawatan, tapi masih perlu beberapa yang harus diatasi agar penerapannya dapat berjalan dengan optimal. Gitu. Oke, bagus ya. Walaupun lagi make upan jadi masih mendengarkan ya. Bagus tuh. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan rekan-rekan? Ya, nanti kelompok 2 dipersiapkan ya. Saya tidak mau lagi seperti ini ya. Dipersiapkan dengan matang. Jadi silakan kalian ya saya nggak bakalan majuin gitu ya. Saya bakalan majuin itu ya paling 15 menit. Itu pun saya menyesuaikan lagi. Jadi 15 menit. Sebenarnya saya majuin supaya kalian tuh banyak waktu diskusinya. Jadi tidak berkurang lah. Kalian kita bisa diskusi lebih lama lagi gitu ya. Tapi ya karena keadaannya tidak memungkinkan, jadi mungkin kita atur lagi lah dengan sebagainya gitu ya. Ya tetap santai aja sama saya mah. Kalau misalnya lagi di jalan dan lain sebagainya, ya kita oke-oke aja gitu ya. Tapi yang untuk
tim presentasi silahkan disesuaikan gitu ya. Silahkan udah siap nih setengah jam sebelum waktunya, udah harus di kampus dan lain sebagainya. Jadi memang harus dipersiapkan gitu ya. Supaya tidak ada kesalahan-kesalahan seperti ini gitu. Jangan datang-datang tepat waktu banget lah, jangan on time banget ya. Cenderung bakalan telat kalian gitu ya. Nah, kalian kan dituntut untuk cepat, tepat gitu ya. Susah banget kalau kalian tuh terlambat gitu. Jadi kalau misalnya kalian itu siap dan cepat, saya rasa nyawa seseorang itu bertahan ke kalian gitu ya. Dan selalu saya ingatin, Indonesia itu butuh kalian nih, gitu ya. Selalu saya ingatin. Jadi kalau kalian itu jadi perawat yang ecek-ecek, ya jadilah Indonesia itu ecek-ecek semuanya, gitu ya. Karena kalian lah generasi penerusnya. Gitu. Oke, Revalina, apa yang dipahami Revalina? Ya, Pak. Apa yang dipahami? Saya pahami kalau sistem informasi itu pastinya penting buat semua kalangan ya Pak, nggak cuma untuk perawatan aja. Jadi itu sih Pak. Baik. Terus, terkait dengan keamanan data, paham nggak? Soal keamanan data saya masih agak sedikit bingung sih Pak. Cuman yang saya pahami soal keamanan data itu kan penting. Jadi kalau misalkan kita sebagai perawat untuk privasi pasien yang data-data mereka nggak bocor. Paling cuma itu sih Pak yang saya tahu soal keamanan data. Oke, terima kasih ya Revalina ya. Revalina ya, betul. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Kuliah saya emang nggak perlu lama-lama ya. Karena kalau lama kalian ngantuk gitu ya. Kalau lama kalian ngantuk, nggak dapet intinya gitu. Saya capek-capek ngomong, kalian nguap aja ya. Udah ada 3-4 orang gitu. Nah kan nggak fair gitu ya. Saya nggak sempat nguap juga gitu. Kalau bisa saya nguap mah, kita nguap bareng gitu ya. Jadi saya ngomong gitu. Jadi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham? Saya rasa batasan-batasannya seperti itu ya rekan-rekan ya, batasan teknologi informasi. Jadi, batasan teknologi informasi, ada yang ingin bertanya? Pak, maaf saya mau tanya, Pak. Boleh, silakan. Manfaatkan waktunya. Gimana? Tadi kan Bapak jelasin tentang keterampilan dan pelatihan. Nah, pertanyaan saya tuh, apa sih yang menjadi tantangan untuk perawat dalam menggunakan ilmu dalam penggunaan dalam era digital atau penggunaan TIK? Terima kasih, Pak. Tantangan. Tantangannya tadi ya, Yetni ya berarti tadi ya, yang nanya ya? Yang nanya siapa? Iya. Yetni. Iya. Oke, Yetni. Jadi tantangan paling utama adalah kalian harus siap berubah gitu ya. Kalian harus siap memahami hal-hal baru gitu ya. Karena tentu saja teknologi informasi ini selalu berkembang gitu ya. Nah, dulu-dulu mungkin kalian tidak pernah ketemu komputer gitu ya, tidak pernah ketemu aplikasi, tidak pernah ketemu dan lain sebagainya. Dulu perawat juga pakai manual. Nah, kalau kalian siap berubah gitu ya, punya siap tadi tidak retensi terhadap perubahan gitu ya. Nah, itulah tantangan kalian. Jadi kalian tuh jangan sampai retensi terhadap perubahan. Terus jangan sampai juga takut teknologi informasi itu malah menggantikan kalian. Nah, itu tantangan-tantangan berat bagi perawat untuk menerapkan teknologi informasi gitu ya. Dan juga mungkin keterbatasan kalian memahami sistemnya. Tapi itu bisa lah dijelaskan oleh unit TIK-nya nanti gitu ya. Nah, tentu saja yang kalian pahami terkait dengan teknologi informasi adalah proses bisnisnya gitu ya. Jadi kalian harus tahu nih proses bisnis dari aplikasi tadi. Nah, kalau misalnya aplikasi administrasi, nah dia pertama kali input, terus keluarnya setelah inputannya masuk ke divisi mana gitu ya, atau setelah masuk ke divisi mana, terus ngeprint apa dan lain sebagainya itu kalian harus tahu. Nah tantangannya seperti itu aja sih. Jadi kalian tantangannya memahami sistemnya, gitu ya. Nah kalau kalian untuk apa ya maintenance, terus error dan lain sebagainya, nah kalian kan bingung nih nanti gitu ya. Nah, kalian bisa memanfaatkan unit TIK tadi
ya, supaya kalian tuh tidak bingung sendiri, minimal bingung bareng sama unit TIK-nya gitu ya. Gitu. Jadi ya itu tantangannya ya nih ya, Ya, Pak. memahami sistemnya gitu. Jadi kalian cara memahami sistem itu adalah kalian tidak retensi terhadap perubahan. Jadi kalian ingin memahami hal-hal yang baru, jadilah kalian paham nih gitu ya, aplikasi-aplikasi tadi yang baru seperti itu. Minimal mah kalian tidak menolak aja dulu. Jadi menerima aja dulu aplikasi yang baru itu, maka kalian ya tidak akan menemukan tantangan lain ya. Oke? Oke, ada yang ingin bertanya juga? Jafira, aman Jafira? Tidak ada pertanyaan. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan dimanfaatkan ya rekan-rekan ya. Karena tentu saja bukan saya yang rugi kalau kalian tidak bertanya, kalian sendiri yang rugi. Jadi silakan bertanya, manfaatkan kehadiran saya gitu ya. Jadi kalian kalau ingin diskusi terkait batasan TIK, silakan sekarang. Tidak ada. Rizka Marca. Aman Rizka Marca? Aman, aman. Aman. Apa yang aman? Ngomong ya, apa yang aman? Nggak ada pertanyaan, Kak. Tidak ada pertanyaan. Apa yang dipahami? Yang saya pahami itu kalau mau mengumpulkan informasi itu lewat yang query itu. Lewat apa? Yang query apa sih tadi itu? Square. Square. Yang saya pahami saya itu doang tadi, terus habis itu teknologi itu sangat penting. Nah, Jadi apa? oke. Square apa ya? Emang tadi saya ada ngomong square ya? Oke. Itu ya pemahaman-pemahaman rekan-rekan gitu. Kilas. Jadi begitulah batasan-batasan teknologi informasi umum dalam layanan keperawatan. Jadi teknologi informasi tentu saja memberikan banyak manfaat bagi kalian dalam meningkatkan layanan keperawatan, tetapi penggunaannya harus memiliki batasan yang jelas. Jadi kalian tuh harus memitigasi resikonya. Batasannya apa aja sih, kendalanya apa aja sih, terus errornya apa aja yang bakalan kalian hadapi. Perawat harus memahami bagaimana sih teknologi dapat mendukung pekerjaan kalian tanpa mengorbankan aspek etika, privasi, dan hubungan manusia dalam keperawatan. Jadi kalian tuh wajib berhubungan juga sama pasien gitu ya. Jadi minimal sentuhan dan lain sebagainya tetap ada gitu ya. Tetap ada pengecekan fisik dan lain sebagainya. Penerapan teknologi informasi harus disertai dengan pelatihan yang memadai dan kesadaran akan tanggung jawab moral dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan. Seperti itu. Kayak bisa dipahami semuanya ya. Itu kesimpulan kita hari ini. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan perkalian hari ini. Ada pertanyaan? Mernisi aman, Mernisi? Mernisi Aman. aman. Apa yang aman, Mernisi? Apa yang dipahami? Jadi itu TIK tuh penting banget buat maupun di dunia kesehatan, non kesehatan itu penting. Soalnya tuh di saat negara lain maju, negara kita juga nggak akan kalah maju. Oke, bagus sekali. Gitu ya, tetap optimis ya rekan-rekan ya. Gitu ya. Kalau kalian ingin merubah Indonesia, rubahlah dari diri kalian dulu. Gitu ya. Kalau kalian masing-masing sudah berubah, saya rasa Indonesia ikut berubah. Gitu ya. Gampang lah kita menghadapi pemerintah-pemerintah yang kocak gitu ya. Tapi minimal dari kita dulu yang benar. Ya. Oke? Jadi pahami ya. Bisa, Pak. Oke. Jika sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan hari ini. Jadi silakan kelompok 10 ya. Jadi nanti besok kelompok 10 dipersiapkan gitu, untuk jurnalnya gitu ya. Jadi silakan boleh pakai hasil review jurnalnya gitu ya, ataupun pakai PPT-nya boleh. Yang penting kita paham nih teknologi informasi yang di internasional itu seperti apa sih gitu ya. Saya tidak membatasi temanya. Jadi silakan ya tentu saja sesuai dengan mata kuliah kita ya, yaitu PTIK aja gitu temanya. Jadi
cari jurnal yang berkaitan dengan PTIK, kalian review, silahkan gitu ya. Apapun itu, nanti kita bahas bareng-bareng. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Jangan ganggu-ganggu aja, nanti nggak jelas. Kalau nggak jelas, sampaikan gitu ya. Saya tiba-tiba disuruh maju, kalian nggak jelas Pak, kurang jelas, sampaikan gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, sekarang momennya. Jadi biar jelas, kalau lewat chat tuh kadang kalian kurang memahami hasil chatannya gitu ya, hasil chatnya. Jadi kalau misalnya lebih ngobrol lebih enak nih, kalian lebih jelas kalian eh, dapat informasinya, gitu ya. Oke, jadi pahami ya. Oke, jika sudah selesai, tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Oke, sebelum mengakhiri, mari kita screenshot terlebih dahulu. Oke, mulai dari saya, 1, 2, 3. Bentar ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, bagus tuh kayak Widya tuh. Bagus tuh. Nah, kayak Rizka Marta tuh. Bagus juga tuh. Oke, sekian dari saya gitu ya pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Saya apresiasi kalian yang sudah datang. Mohon maaf karena tiba-tiba memberitahukan kalian jam 7 gitu ya, karena saya juga di jalan gitu ya, tapi saya ingin yang terbaik buat kalian kuliahnya gitu ya, lebih awal lebih bagus supaya kalian lebih fresh dan lain sebagainya. Nah, oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutupkan pertemuan hari ini. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi kehidupan kalian selanjutnya. Saya tutup, sehat selalu. Ya, Terima selalu kasih. Bapak. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum. Bapak. Sama-sama. Sama-sama. Dadah Bapak.